Selamat pagi pemirsa, kembali bersama kami dalam program Politik dan Ekonomi Jejak Orde Baru. Dengan informasi terpercaya, saya Suci Ramadhani akan mengajak Anda menyimak kilas balik dinamika politik dan ekonomi Indonesia dari Orde Baru hingga reformasi. Masa Orde Baru membawa harapan baru bagi masyarakat Indonesia, baik di bidang politik maupun ekonomi. Di bidang politik, pemerintahan berhasil menyelenggara pemilu secara teratur sejak 1971. Sementara di ekonomi, Orde Baru berhasil membangun fondasi stabil setelah krisis masa sebelumnya. Namun, di balik kesuksesan itu, Orde Baru juga diwarnai praktik KKN, pelanggaran HM, dan pembangunan kebebasan berpendapat. Kondisi ini memicu lainnya gerakan reformasi 1998 yang mengoreksi kekurangan Orde Baru, seperti dengan membantai masa jabatan presiden dan memperkuat transparansi pemerintahan. Pemirsa, kembali lagi bersama saya Yumna Hauraindiani. Hari ini saya akan memberikan sedikit informasi mengenai masa Orde Baru. Pemerintahan Presiden Soeharto yang lebih dikenal sebagai pemerintahan Orde Baru ini diawali dengan terbitnya surat perintah pada Maret 1966. Surat ini dikeluarkan oleh Presiden Soeharto untuk memerintahkan Letnan Jenderal untuk segera memulihkan keamanan negara. Pada saat itu, negara berada dalam situasi dan juga kondisi yang sangat tidak kondusif akibat peristiwa 30 SPKI. Peristiwa tersebut didalangi oleh Partai Komunis Indonesia pada masa awal pemerintahannya. Masa Orde Baru atau Orba telah memberikan harapan baru bagi masyarakat Indonesia untuk dapat menikmati kondisi yang jauh lebih baik lagi dari masa sebelumnya. Pada masa ini, pembangunan di segala bidang yang direncanakan secara bertahap dirumuskan melalui Rencana Pembangunan 5 Tahun atau Repelita. Dalam hal demokrasi, pemerintahan Orba berhasil menyelenggarakan pemilu pada tahun 1971, 1977, 1982, 1987, 1992, dan juga 1997. Demokrasi Pancasila mengedepankan mekanisme kedaulatan rakyat dalam penyelenggaraan negara dan juga pemerintahan. Dengan demikian, semua aturan dasar harus dilandasi oleh pasal-pasal yang tercantum dalam UUD 1945. Dalam sistem pemerintahan, demokrasi Pancasila mendudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR sebagai pemegang kekuasaan tertinggi negara. Tugasnya adalah menetapkan garis besar haluan negara atau GBHN. Presiden adalah penyelenggara pemerintahan tertinggi setelah MPR yang memiliki kewajiban melaksanakan keputusan-keputusan MPR sebagai mendaris dan bertanggung jawab kepada sidang umum MPR. Baik, itulah sedikit informasi mengenai Orde Baru oleh saya. Dan informasi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya, yaitu Muhammad Rifai dan juga Angkasa. Selamat pagi Muhammad Rifai, waktu dan tempat kami persilakan. Pemirsa semuanya, saya Muhammad Rifai melaporkan langsung dari kawasan Kota Tua Jakarta, tepatnya di dalam Museum Fathahillah. Sebuah bangunan bersejarah yang menyimpan banyak cerita penting, tidak hanya dari masa penjajahan tetapi juga masa pemerintahan Orde Baru. Museum Fathahillah dulunya adalah Balai Kota Batavia yang dibangun pada abad ke-18 oleh pemerintahan kolonial Belanda. Namun, pada tanggal 30 Maret 1974, bangunan ini diresmikan sebagai Museum Bersejarah Jakarta oleh Gubernur DKI Jakarta saat itu, Letjen Purnawirawan Ali Sadikin. Nah, yang menarik, peresmian ini terjadi pada masa Orde Baru, masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai sejak 1966. Di masa itu, pemerintahan sangat menekankan penting sejarah untuk membentuk rasa nasionalisme. Ali Sadikin sebagai bagian dari pemerintahan Orde Baru mendorong pelestarian bangunan bersejarah seperti Museum Fathahillah agar masyarakat, khususnya generasi muda, bisa belajar tentang masa lalu bangsa Indonesia. Melalui museum ini, sejarah kota Jakarta mulai dari masa penjajahan era kolonial hingga kemerdekaan disajikan dengan lengkap. Ini sejalan dengan kebijakan Orde Baru yang ingin membangun identitas nasional lewat pendidikan sejarah. Itulah laporan saya dari Museum Fathahillah, sebuah tempat yang tidak hanya penuh dengan nilai sejarah tetapi juga menjadi saksi bagaimana Orde Baru memanfaatkan warisan budaya sebagai bagian dari pembangunan bangsa. Saya Muhammad Rifai melaporkan untuk Anda. Terima kasih dan sampai jumpa di laporan berikutnya. Baik, terima kasih. Halo pemirsa, kembali bersama saya Angkasa Aresta Priyono yang akan memberikan Anda informasi yang sangat menarik dan juga terpercaya.
Tadi sudah disampaikan oleh rekan saya yang bernama Muhammad Rifai bahwa Museum Fathahillah adalah tempat bersejarah yang ditinggalkan oleh Belanda pada masa lampau yang diresmikan pada masa Orde Baru, yaitu pada masa pemerintahan Presiden Soeharto yang dimulai sejak tahun 1966. Berbicara mengenai masa Orde Baru atau Orba, pada masa itu Indonesia memiliki harapan baru untuk hidup yang memiliki harapan dari masa sebelumnya, namun ada yang menarik mengenai Orde Baru tersebut, salah satunya di bidang politik dan ekonomi. Kehidupan politik di masa Orde Baru yaitu melakukan pemilu yang berkesinambungan dan kehidupan ekonomi pada saat Orde Baru dianggap berhasil dalam pembangunan ekonomi. Permisi Mas, selamat siang. Sebelumnya perkenalkan nama saya Angkasa. Mohon maaf ini dengan Mas siapa ya? Saya Mas Yogi. Saya izin bertanya mengenai masa Orde Baru. Kira-kira bagaimana pendapat Mas terhadap masa Orde Baru? Kalau menurut saya sih ya, Orde Baru itu kayak masa pemerintahan Presiden Soeharto. Itu juga di mana periode ini juga memiliki kompleks dengan pencapaian di bidang ekonomi dan stabilitas. Terus juga ada beberapa memiliki catatan buruk dalam hal demokrasi hukum dan hak asasi manusia. Itu aja sih Mas. Baik Mas, terima kasih banyak atas pendapatnya ya Mas. Iya Mas. Pemirsa, kira-kira seperti itulah pendapat dari salah satu pengunjung Museum Fathahillah mengenai masa Orde Baru. Tidak terasa informasi tersebut menutup perjumpaan kita pada hari ini. Nama saya Angkasa Reza Priyono melaporkan dan izin mengundurkan diri. Terima kasih.